Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia. Saya dari 11 TKJ 1. Sekolah saya SMKN 1 Majalengka. Di sini saya akan membahas materi tentang Mikrotik Certified Network Associate yang mengenai basic configuration. Hostname router identity. Router identity atau juga disebut dengan hostname digunakan sebagai pengenal atau identitas mengenai router sendiri. Setting hostname bisa dilakukan secara GUI dan CLI. IP address, belajar membuat IP address pada perangkat router board. Setting IP address bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. IP address adalah sebuah alamat yang mengidentifikasikan perangkat di internet. IP address itu diibaratkan seperti identitas number generik pada suatu perangkat, dan konfigurasi IP address di Mikrotik itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu bisa menggunakan menu pada Winbox yang berbasis GUI ataupun menu terminal pada Winbox yang berbasis CLI. Konfigurasi IP address. Konfigurasi IP address bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu cara GUI dan CLI. Kita melakukan dengan cara GUI dulu ya teman-teman. Kita buka environment PNetLab kita, pastikan terhubung ke Winbox-nya, pergi ke menu IP, lalu ada tulisan QEUS, kemudian cara menambah IP address-nya, klik tombol plus, lalu ketik IP address-nya berapa. Lalu interface-nya Ethernet 2. Jika sudah benar lalu di-apply, nanti secara langsung sudah teridentifikasi networknya juga, lalu klik OK teman-teman. Konfigurasi IP address cara CLI, kita pergi ke new terminal, kita cek terlebih dahulu IP address print lalu enter. Kemudian kita mempunyai interface, nanti ketik interface print lalu enter. Misal mau menambahkan IP address di Ether 3. Cara menambahkan IP address, kita bisa menggunakan perintah add address, lalu kasih IP address kita berapa, lalu ketik Ether 3 lalu di Ether. Lalu kita print cara menghapus IP address, misalkan ke Ether 3 memiliki IP address 193.168.39.1. Ingin dihapus, cara menghapusnya bagaimana? Bisa menggunakan opsi remove, lalu ketik number plus 2 lalu di enter, ketik print lagi lalu enter. Ketika sudah berhasil menambahkan IP address dan menghapus IP address, kita coba lakukan command disable. IP address menggunakan CLI, perintah masuk ke suatu menu IP address, lalu ada admin IDN atau IP address, terus perintah kembali ke directory sebelumnya IP address. Adminnya seperti yang tadi ya. Perintah kembali ke directory awal atau root. Adminnya IDN IP garis miring, adminnya juga sama ya. Perintah masuk ke konfigurasi IP address, adminnya IP address seperti ini ya teman-teman. IP address menggunakan CLI, perintah melihat konfigurasi IP address, admin IDN atau IP address print. Perintah lain di konfigurasi IP address, add menambahkan IP address, remove menghapus IP address, disable mematikan IP address, set atau edit memodifikasi IP address ya teman-teman. Tricks about CLI. Hierarchical structure tab, completes command, double tab untuk melihat ketersediaan komen, tandanya untuk menampilkan bantuan komen disertai dengan keterangan. Untuk navigasi komen bisa menggunakan kursor pada keyboard. Informasi selengkapnya bisa dilihat ya teman-teman pada wiki Mikrotik di website masing-masing. Kita lanjut lagi, IP service. IP service merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Dapat juga digunakan di dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut ya. Masih juga dengan IP service ya, kita tahu sebelumnya bahwasanya untuk akses Mikrotik itu ada banyak ya teman-teman. Ada yang menggunakan IP, ada yang menggunakan HTTP PIC, SSH, Telnet, dan lain-lain. Semuanya memiliki port, jadi kita bisa melihat port-port yang terbuka pada service tersebut di bagian menu IP service.
Yang pertama kita buka mikrotiknya, kedua lalu ke bagian menu IP, lalu ketik tulisan yang namanya service. Jadi dengan IP service ini mikrotik kita bisa aman karena salah satu manajemen dengan cara di service. Jadi misalkan untuk SSH kita matikan sehingga orang-orang tidak bisa remote ke mikrotik kita. Kemudian untuk telnet kita bisa menggantikannya agar tidak sembarangan orang untuk bisa masuk ke mikrotik kita ya teman-teman. IP Service Lab, disable semua service kecuali SSH dan Winbox. Merupakan port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000. Login kembali ke router menggunakan default port. Login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Lanjut ya teman-teman ke router OS Login Management. Router OS Login Management bisa digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan masuk ke dalam router, konsol serial terminal, telnet, SSH, WebPIC, dan Winbox. Untuk mengatur dan membuat siapa saja yang boleh masuk ke dalam router, terdapat option yaitu local database dan radio server. Manajemen user dapat dilakukan dengan grup profil, pengelompokan user, menentukan privilege yang bisa diperoleh suatu user. User merupakan login, username, atau password dari suatu user. Router OS Login Management User. By default, mikrotik menggunakan user admin tanpa password untuk login. Selain itu, kita bisa membuat user baru dan memberikan hak akses yang berbeda terhadap user tersebut. Dapat juga melakukan pembatasan berdasarkan IP address yang digunakan. Router OS Login Management Group. Grup bisa digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. By default terhadap 3 grup di mikrotik, full read dan read permission. Kita juga bisa membuat custom grup baru sesuai dengan aturan yang kita inginkan ya. Kita klik tombol close, isi nama bebas ya. Grupnya full, allowed address-nya itu IP address yang mana yang akan diizinkan. Untuk bagian passwordnya bebas ya, lalu klik apply, selanjutnya klik OK. Jadi kita sudah berhasil menambahkan user baru ya teman-teman. Baik, pembahasan materinya sudah selesai. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.